hari ini kita bahas Devil Fruit lagi deh. Dia karena sangat langka. Dia bisa menyerap kekuatan dari buah iblis seseorang. Iya. Ini menarik banget. Pasir bisa motong sesuatu gitu. Tapi gue kurang setuju nih kalau lu bisa sebut ini favorit lu. Karena apa? Dia kan bentuknya cair ya, bukan cair ya, kental loh itu. Kental Apa gitu tuh kan. kental-kental? Oke guys, good morning. Selamat pagi. Baju kuning, bau tai. Oke. Kita akan bahas apa nih, Dik? Sekarang. Ya, hari ini kita bahas Devil Fruit lagi deh. Devil Fruit. Kayaknya Devil Fruit menarik nih, soalnya banyak banget. Karena Devil Fruit itu banyak ya jenisnya ya. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas Devil Fruit Logia, tipe Logia. Tipe Logia. Setelah sebelumnya kita bahas tipe Zoan dan tipe Paramecia. Betul. Sekarang kita bahas tipe Logia. Oke. Jadi Logia ini nggak muluk-muluk ya, karena kalau Paramecia itu banyak banget. Itu klasifikasi banyak banget. Iya. Kalau Zoan itu dibagi lagi kan, kayak yang kita udah sempat jelasin. Jadi Zoan itu dibagi Zoan biasa, Ancient Zoan, Mythical Zoan. Mythical Zoan. Tapi kalau Logia itu nggak muluk-muluk. Dia karena sangat langka ya. Sangat langka. Karena dia beda dengan yang lain. Dia itu dapat merubah manusia menjadi sebuah elemen. Sebuah elemen. Oke. Dan ini menariknya kalau ketika Zoan atau ketika misalnya Paramecia itu masih kena pukul tuh orang. Betul. Kalau udah jadi Logia sebagaimana elemen, itu orang tuh nggak bisa dipukul kecuali mukulnya pakai haki. Betul. Jadi orang biasa nih mau nyerang lu atau mau gimana, badan lu bukan invisible juga sih ya, cuma kebal aja terhadap serangan fisik istilahnya. Betul. Betul. Jadi karena emang dia itu menerapkan apa ya namanya ya, unsur-unsur dari elemen itu. Misalnya kayak elemen petir. Ya lu nggak mungkin dong megang petir. Nggak mungkin megang petir. Kesetrum. Lu nggak mungkin megang contohnya apa, api, panas. Begitu kan. Iya. Nah, jadi ini sangat menarik nih. Let's go. Betul. Logia ini kita mau bahas dari favorit dan terburuk menurut. Favorit dan terburuk. Tapi kita kasih disclaimer dulu nih. Oke. Semua Logia itu bagus. Oke, gila. Semua Logia itu bagus, luar Gue biasa. setuju banget. Semua Logia itu bagus. Beda dengan Paramecia atau beda dengan Zoan. Betul. Karena mereka berubah menjadi sebuah apa namanya ya? Sebuah Apa ya? Sebuah unsur yang lain. sebuah gitu. unsur yang lain yang dimana bisa jelek, Ya, bisa jelek, bisa atau enggak kayak nggak bisa cocok wujudnya lah. jelek, ya kan? Bisa wujudnya Ya. jelek, bisa penerapannya jelek. Betul. Kalau ini wujudnya mungkin ada yang nggak suka juga. Cuman percaya nggak percaya, ini salah satu hal yang bagus gitu. Bagus. Jadi disclaimer, kita bilang Logia terburuk menurut kita itu bukan karena Logia ini jelek. Bukan Tapi karena emang ini jelek. menurut kita kalau kita terapkan nih, jadi ini penerapan kita pribadi nih, gua dan lu memakan buah ini itu kayak susah lah untuk diaplikasikan. Ibaratnya Misalnya, kalau misalnya kita harus memilih ya, harus Ya. memilih yang terburuk dan yang terbaik. Kira-kira yang terburuknya itu apa, yang terbaiknya untuk apa? Misalnya kita disediain nih buah nih, Logia nih. ya, Mau makan yang mana kita? betul. Kayak gitu. Contohnya juga penerapannya agak susah ya kalau misalnya Agak susah. kayak terburuk tuh misalnya untuk bertarung susah gitu, kayak gitu-gitulah. Kita pasti punya alasan masing-masing. Oke, kita let's go ke Logia favorit Audi. Let's go di. Logia favorit sekaligus menurut gua dan menurut beberapa orang ini adalah Logia terkuat. Itu adalah Yami Yami Nomi atau si Oke. buah kegelapan. Buah yang dipunyai oleh si Blackbird, Kurohige. Kurohige. Buah yang dapat membuat seseorang mampu memiliki kekuatan yaitu kegelapan gitu ya. Ya, dia mampu memanipulasi elemen kegelapan. Elemen kegelapan. Elemen kegelapan tuh kayak gimana sih kira-kira? Nah, jadi sebenarnya emang ini agak rancu ya Hmm. dari Oda sendiri. Tapi emang beberapa anime lain itu menerapkan elemen kegelapan ini. Iya. Jadi kegelapan ini di dalam One Piece itu diceritakan oleh Oda. Dia bisa memanipulasi, contohnya, lu tahu black hole? Iya.
ibaratnya semacam itu black hole. Jadi dia bisa menelan apapun. Dia bisa menelan apapun, dia bisa menyerap apapun ke dalam lubang hitam Betul. atau ke dalam kegelapan ini gitu ya. Betul. Dan yang lebih menarik lagi nih, si Kurohige ini dia itu menerapkannya dengan cara dia bisa menyerap kekuatan dari buah iblis seseorang. Iya. Dari kata-kata gue tadi, Yami Yami no Mi itu dapat menyerap kemampuan. Itu maksudnya gini, waktu dia battle sama Ace, itu dia menyerap Ace dengan gravity. Lu tahu pain-nya di Naruto? Iya. Apa tuh Shinra Tensei gitu-gitu? Kan dia bisa memanipulasi orang untuk menarik dia tuh, narik. Misalnya dia pakai tangan nih, ini orang datang, set gitu. Iya, bisa narik ya. Jadi Yami Yami no Mi ini selain dia bisa menyerap kemampuan gravitasi itu, jadi gravitasi orang si Ace itu ditarik. Iya benar. Itu waktu dia skin to skin, kekuatan Ace jadi hilang. Iya. Jadi nggak diserap secara kekuatannya masuk ke dalam Kurohige, tapi ability dari Devil Fruit dia itu jadi hilang. Itu makanya kenapa si Kurohige ini sangat mendambakan Yami Yami no Mi sampai rela membunuh temannya sendiri. Iya. Si Touch. Padahal si Kurohige itu dari kecil udah bersama-sama dengan Shirohige. Udah dipungut, kasar sih, dipungut kayak diadopsi lah sama Kurohige, sama Shirohige menjadi keluarganya. Pasti di situ udah ada Touch juga, udah ada Marco juga segala macam gitu loh. Tapi maksudnya dia tidak punya rasa kemanusiaan. Yang penting dia hanya membutuhkan Yami Yami no Mi ini sampai dia rela membunuh Touch. Gitu. Lanjut Pak. Jadi kenapa lu tertarik memakan Yami Yami no Mi ini? Karena itu dia tadi ya. Dia bisa memiliki kekuatan di mana bisa meniadakan kemampuan dari buah iblis lain. Meniadakan. Ini Yami Yami no Mi ini tidak diberitahu oleh Oda secara langsung. Apakah yang membuat si Kurohige bisa makan 2 buah iblis sekaligus itu apakah Yami Yami no Mi itu belum tahu, belum dikasih tahu. Karena gini, karena sampai sekarang pun masih beredar banyak teori-teori tentang Kurohige. Yang kayak gue bilang, dia memakan, ternyata sebelumnya dia tuh memakan buah Cerberus, Zoan Cerberus. Jadi kan kepala dia 3. Tuh akhirnya ada yang bilang ya itu Cerberus tuh kepala dia 3, jadi dia bisa memakan buah Paramecia Logia sama Zoan. Zoannya kan yang belum. Iya. Mungkin Zoannya udah duluan Cerberus karena kepalanya 3, jadi dia bisa makan 3 buah. Gitu. Terus yang kedua ada lagi teori yang Kraken yang gue cerita ke lu. Iya. Yang jantungnya 3, kepalanya 3, terus tulangnya itu kan ada 8. Itu melambangkan tentakel. Gitu Pak. Jadi masih banyak teori yang beredar kenapa si Kurohige ini bisa makan 2 buah sekaligus. 2 buah sekaligus. Ini buah yang menarik. Ketika yang lain bisa memberikan efek api atau efek es misalnya, dia memberikan efek kegelapan, di mana kegelapan ini bisa menyerap segala sesuatu masuk dan bisa dimuntahkan lagi keluar. Iya betul. Dimuntahkannya lagi meskipun dimuntahkannya ini dalam wujud yang udah kacau. Pernah juga ketika kegelapan ini menyerap orang. Dan ketika orangnya dimuntahkan kembali ini memang kondisinya udah darurat ya, udah kesakitan, udah kayak gitu. Dikasih lihat, gue lupa pada saat adegan apa pada saat itu. Dan Yami Yami no Mi ini bisa dipakai untuk bertahan dengan kata lain. Betul. Bisa juga untuk menyerang. Berbeda dengan buah-buah iblis yang lain yang sebenarnya lebih banyak untuk Logia dipakai untuk menyerang. Betul. Karena ini elemen kan, bisa untuk menyerang manusia dan lain sebagainya. Tapi gue kurang setuju nih kalau lu bisa sebut ini favorit lu. Karena apa? Karena Yami Yami no Mi ini punya kelemahan yang cukup fatal. Iya, betul sekali. Jadi kelemahan dari Yami Yami no Mi ini adalah kalau orang itu bisa memukul tubuh asli dari si pemilik, rasa sakit yang dialami oleh si Kurohige atau si pemilik lebih sakit 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti Luffy bisa berhasil menguasai haki Busou Shoku Haki yang advance, menurut gua dia
punya kesempatan untuk bertanding dengan Yami no Mi ini. Apalagi dia udah kelihatan awaken-nya gear 5 gitu. Jadi menurut gue kurang tepat tuh kalau lu sebut logi favorit. Oke. Sekarang menurut Anda nih apa nih Pak? Logia terbaik dan favorit itu apa? Kalau gue itu sangat tertarik dengan Suna Nomi. Suna Nomi. Jadi Suna itu dia itu bisa mengendalikan pasir yang dimakan oleh Sir Crocodile. Salah satu Shichibukai, mantan Shichibukai. Jadi pada dasarnya dia itu bisa memanipulasi dirinya sendiri menjadi elemen pasir. Nah, penggunaannya itu cukup menarik karena dia bisa menyerap air. Jadi pasir dan air itu kan cukup berlawanan ya. Iya. Kalau pasirnya lebih banyak, airnya keserap. Betul. Tapi kalau airnya lebih banyak, pasirnya kalah. Iya. Nah, di sini Luffy berhasil menang dari Crocodile itu karena Luffy punya air yang lebih banyak, darah yang lebih banyak. Tapi kalau di saat Sir Crocodile melawan orang biasa nih, itu dia bisa menyerap air dari manusia itu. Bisa dibikin kering lah ya orangnya itu. Betul, orang itu bisa dibikin kering. Jadi sampai seakan-akan menua karena manusia itu kan 70% mineral ya. Itu diserap semua sama pasirnya dari Sir Crocodile. Dia bisa mengaplikasikan ini membuat Suna Nomi itu jadi seperti badai pasir, terus pasir hisap. Itu semua dia bisa bikin. Dia bisa bikin benteng atau perisai itu nggak ketembus, macam Gaara di Naruto. Dia bisa bikin perisai nggak ketembus. Jadi aplikasi dari Logia ini bisa untuk defense, bisa untuk attack juga. Iya. Kita bisa lihat waktu di Marineford, waktu dia motong banyak hal ya di Marineford itu dengan pasir dia. Menurut gua ini menarik banget. Pasir bisa motong sesuatu gitu loh. Iya, karena dibentuk sama dia lebih sakit, lebih tajam lagi ya. Betul. Untuk menyerang. Jadi menurut gue ini menarik banget dan dia bisa apa ya, ibaratnya kalau misalnya Sandman itu dia bisa bersembunyi tuh jadi pasir, bisa terbang, gitu-gitu. Menurut gue ini menarik banget, gue suka banget. Betul. Tapi setelah sebagian begitu besar kemampuannya, kenapa dia nggak berhasil gitu ya? Sayang banget nggak jadi Yonko atau nggak jadi ya, karena harus dikalahin gitu sama Luffy. Betul. Dan semenjak dikalahin sama Luffy itu istilahnya semua orang jadi tahu bahwa nyerang dia pakai air aja gitu kan. Betul. Itu dia kelemahan dari Suna Nomi. Iya. Oke, jadi ya itulah, jauh-jauh dari air. Begitulah. Oke, kita akan next nih ke Logia terburuk menurut kita. Pertama gue akan sebut Logia terburuk menurut gue, Yuki Nomi itu dimakan sama Monet. Oke, manusia burung ya. Ya, jadi untuk kalian nih penonton di sana jangan kebalik ya. Monet itu bukan makan buah Zoan, tapi dia makan buah Logia, Yuki Nomi. Bisa memanipulasi salju, dia bisa bikin salju dingin. Ibaratnya dia tuh versi ibaratnya versi lightnya dari Aokiji. Versi lightnya dari Aokiji. Ketika Aokiji mengeraskan dan menciptakan es, dia menciptakan salju gitu. Yang emang lebih lemah ya. Kalau kita bisa lihat antara es sama salju. Dan dia pun kalah dengan sangat gampang oleh wakil kapten kita, Roronoa Zoro. Jadi menurut gue kayak sebenarnya jelek. Sebenarnya kalau orangnya pun bisa pakai ya, menurut gue itu menarik karena dia bisa menciptakan sebuah hawa dingin. Cuma mungkin penggunanya kurang bagus. Juga kayak ya versi lightnya dari Hiei no Mi, kalau disuruh pilih mending Hiei no Mi lah. Iya kan? Menurut gue ini salah satu yang terburuk nih di antara Logia yang lain. Betul. Monet itu sekali lagi bukan makan buah Zoan, tapi makan buah Logia. Betul. Jadi sayap dan kaki burungnya itu
itu di rekayasa oleh Trafalgar The Waterlow supaya dia bisa terbang gitu. Dan dia emang mengidam-idamkan sosok seperti burung itu, makanya dia minta Law untuk dirubah sedemikian rupa jadi bisa terbang. Iya. Oke, itu logi terburuk gua. Next, lu gimana Di? Logia terburuk gua, Numa Numi. Waduh, apa tuh? Numa Numi. Ini adalah Apa tuh? buah logia yang dimakan oleh si karibou atau kalau kita lihat manusia rawa. Manusia rawa, betul. Iya, karena sebenarnya nggak jadi rawa juga sih ya. Jatuhnya sebenarnya lumpur hisap. Iya, lumpur Hisap. Iya. Ini berbeda dengan monet. Ketika monet tadi untuk ofensif, untuk penyerangan, si saljunya ini untuk menyerang. Ketika si karibou ini, si Numa Nomi ini, dia menggunakan itu lebih bagus sebenarnya untuk bertahan. Ya. Karena ini dapat digunakan untuk menangkap orang atau menangkap musuhnya. Nah, ketika digunakan untuk menyerang, tentunya kurang bagus. Karena apa? Franky itu bisa mengalahkan si karibou. Karena apa? Dia kan bentuknya cair ya, bukan cair juga, kental gitu. Kental apa gitu tuh kan. kental? Rawa apa? Bukan rawa apa? Lumpur. Mana si Franky ini? Ya udah dimasukinnya lumpurnya ke dalam sebuah gentong atau sebuah ini kan. Karena dia memadati sebuah tempat, ya udah dapat si karibou ini. Kalahnya dengan cara seperti itu dia. Agak ampas ya. Dan si karibou ini kalau udah masuk ke dalam wadah ya udah nggak bisa berubah lagi, udah ketangkep. Iya. Sayangnya begitu. Cuma ketika ini digunakan untuk defense, ini bagus. Ya, kita bisa lihat waktu di arc Pulau Manusia Ikan, dia banyak nangkap mermaid. Dia banyak nangkap mermaid. Iya. Memang buah iblis ini digunakan untuk mencuri sih sebenarnya. Iya. Karena ini ibaratnya kalau yang tadi monet itu versi light dari Aokiji. Kalau ini sebenarnya versi light dari Blackbird. Karena kan sama-sama menyerap ya. Sama-sama menyerap nih. Cuma yang satu menyerapnya versi versi kegelapan, yang satu lagi menyerap versi lumpur. Mereka versi lumpur. Ketika diserap dia, bahkan makanan pun bisa diserap sama dia. Ini dikasih tahu ketika dia menyerap makanan yang banyak terus dikasihin ke Luffy, biar Luffy kan abis berantem capek tuh pengen makan daging. Dikasih ke Luffy seger lagi. Lebih ke arah itu sih sebenarnya. Agak aneh ya emang. Iya. Agak kurang makanya. Oke. Jadi emang agak kurang ya Numa ini ya. Kalau misalnya kalian bisa tahu nih, apalagi kira-kira kegunaan dari Numa ini, silakan komen di bawah. Jadi kira-kira apa sih potensi dari Numa ini selain menyerap? Menyerap, menangkap. Dia diserang juga nggak bisa ya. Dia diserang juga nggak bisa. Tembus kan itu, tembus tuh. Tapi karena emang itu kan logia, sifat logia. Iya, itu sifat logia. Iya, jadi gitu. Oke. Berarti itu aja untuk hari ini. Itu aja sih. Oke. Salam dari kami Anime Mekanik. Azas.